Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ananda Akbar, perwakilan dari kelompok TPS 02, Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan tentang presentasi praktikum RPL kami yang berjudul Penjualan Elektronik dan Reparasi Online. Sebelum itu, saya NPI 191 Gilang Ananda Akbar, yang kedua Johanis Tanangembul NPI 193, dan Muhammad Albedo Luki Saputra NPI 212. Kami diasuh oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Sidkon SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Johanis Tanangembul. Dalam proyek ini saya bertugas sebagai tim project Scrum, yaitu sebagai anggota. Tugas saya dalam pembuatan laporan yaitu membuat bab 1 dan bab 6. Bab 1 tentang pengantar dan bab 6 tentang user interface. Kita mulai dari bab 1 dulu. Tujuan modul mengembangkan bisnis elektronik secara online sehingga dapat memudahkan para pembeli maupun penjual dalam bertransaksi. Ruang lingkup yaitu menyediakan fasilitas login dan melayani pendaftaran, menyediakan fitur pembelian barang, menampilkan barang apa saja yang dijual, mampu menyediakan fitur jasa seperti reparasi barang yang rusak, memberikan berbagai metode pembayaran pada customer, menampilkan alur pengiriman barang, memberikan informasi status barang, dan menampilkan rekap order customer dan laporan penjualan. Beberapa fungsi pada sistem kami yaitu sistem menyediakan fitur pemilihan kategori barang. Sistem dapat memilih jenis pembayaran. Sistem dapat menyediakan fitur reparasi. Sistem dapat mencatat segala pemesanan dari konsumen. Sistem akan memberikan notifikasi tentang data pengiriman ke akun konsumen yang telah memesan barang. Sistem memberikan sistem garansi pada konsumen. Konsumen dapat memesan jasa reparasi dan menginput barang yang akan diperbaiki. Sistem dapat mencatat tanggapan konsumen tentang jasa reparasi online. Sistem menyediakan fitur pembayaran online. Deskripsi non-fungsional. 1. Sistem dapat diakses melalui aplikasi Android maupun web. Besar ukuran kapasitas aplikasi 50 MB, tidak termasuk update. Aplikasi membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang ringan. Sistem memiliki keamanan melalui login dan sign up. Sistem melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum daftar agar menjaga keamanan akun. Sistem membutuhkan jaringan internet agar bisa diakses. Konsumen bisa melakukan COD atau bayar di tempat tergantung daerah atau wilayah. Jasa reparasi akan langsung menuju ke tempat konsumen. Aspek DSS atau aspek sistem penunjang keputusan. Dalam menggunakan DSS, jenis barang pada bisnis elektronik yang diinginkan dengan cara melihat riwayat pencarian dan kategori barang yang banyak diminati oleh customer. Mengetahui penjualan pada bisnis elektronik dengan cara menampilkan prediksi penjualan berdasarkan analisis pasar, analisis diskon, dan analisis margin. Untuk pembelian produk elektronik dengan cara memilih produk yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan alamat dan pembayaran sebelum tenggat waktu habis. Rekap aktor dan fungsional. Beberapa aktor dalam sistem
kami, yaitu customer memiliki hak akses fitur pada sistem customer. Admin mempunyai hak untuk mengelola administrasi. Kurir atau pegawai mempunyai hak akses untuk mengetahui produk yang akan diantar ke alamat pelanggan. Product owner, aktor ini mempunyai hak untuk mengelola produk yang ada di dalam sistem. Baiklah, di sini saya kehilangan adapter. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu use case diagram, bab 3 activity diagram, dan bab 4 sequence diagram. Yang pertama tentang use case diagram. Jadi di sini saya menggunakan 3 aktor, yaitu customer, pemilik, dan pegawai atau admin. Jadi sebelum melakukan suatu pertama untuk customer dulu. Untuk sebelum melakukan pendaftaran, membeli barang, mengelola akun, memesan jasa reparasi, customer diharuskan untuk melakukan login. Begitu juga untuk pegawai atau admin maupun pemilik. Untuk customer sendiri, dia bisa melakukan daftar, yaitu mendaftarkan akun, kemudian kelola akun, yang dimana kelola akun itu mengubah atau mengedit tentang akun customer tersebut seperti nama, email, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian pilih barang. Jadi customer bisa melakukan pembelian barang, selanjutnya memasukkan ke keranjang barang. Jadi customer memilih barang, kemudian akan ditampung sementara di keranjang barang. Setelah itu customer juga bisa melakukan pembayar barang. Setelah barang dimasukkan ke keranjang, customer bisa melakukan pembayaran barang. Dan selain itu, selain pembelian barang, customer bisa melakukan pemesan sebuah jasa reparasi online. Selanjutnya untuk pegawai atau admin. Di sini pegawai atau admin bisa melakukan insert barang, yaitu menambahkan barang jika menambah stok barang yang ada. Kemudian update barang. Update barang menambah produk baru atau barang yang akan diupdate lagi. Kemudian delete barang, yaitu menghapus barang yang sudah tidak akan dijual lagi. Dan selanjutnya pegawai atau admin akan melakukan atau melaporkan laporan penjualan kepada pemilik. Untuk pemilik sendiri, pemilik untuk mengecek sebuah laporan penjualan, di dalam laporan penjualan itu terdapat laporan barang, di mana data-data barang, data barang apa saja yang telah terjual, dan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi bisa gaji atau untung maupun rugi, seperti itu. Untuk bab 3 yaitu activity diagram. Di sini saya menggunakan 4 tabel, di mana ada customer, sistem, admin, dan pemilik. Jadi di sini merupakan jalannya suatu usaha yang akan dibuat. Yang pertama customer, di mana customer melakukan daftar menjadi anggota, kemudian mengambil setelah daftar anggota akan dikirim ke sistem, di mana menampilkan menu sign up atau register, seperti itu. Setelah register, kemudian customer melakukan login. Untuk melakukan login, maka masuk ke setelah melakukan login, maka akan masuk ke menu home atau beranda. Setelah di beranda, customer bisa melakukan 2 opsi, yaitu membeli barang atau maupun memesan jasa reparasi. Yang pertama membeli barang, di mana customer membeli barang, kemudian barang akan dimasukkan ke keranjang, kemudian akan membayar barang. Setelah membayar barang, maksud saya akan menampilkan menu membayar barang. Kemudian di menu pembayaran itu akan terdapat 2 apakah sudah melakukan pembayaran, seperti itu. Jika belum, maka pembelian gagal dan akan mengulang lagi ke menu pembayaran tersebut.
Jika pembayaran selesai, maka data pembelian customer akan dikirim ke admin, di mana admin nanti akan menerima notifikasi pembelian customer. Kemudian data pembelian itu akan divalidasi. Sesudah divalidasi, maka admin bisa mengirim notifikasi ke customer kembali, di mana nanti customer akan menerima notifikasi bahwa pembelian berhasil, dan customer akan menerima pemesanan. Kembali lagi ke opsi admin tadi di ini. Setelah mengirim notifikasi, admin juga mengirim pesanan ke customer. Admin bisa pegawai atau customer service. Setelah mengirim pesanan langsung ke customer, dan customer akan menerima pemesanan. Selain itu juga admin bisa melakukan laporan penjualan, membuat laporan penjualan, di mana laporan penjualan itu akan dikirim ke pemilik. Kemudian pemilik akan menerima laporan penjualan dari admin. Kemudian si pemilik akan merekap seluruh hasil penjualan usahanya. Kita kembali ke memesan jasa reparasi oleh customer. Customer memesan jasa reparasi, kemudian akan mengisi data tentang servis, kebutuhan apa yang akan diserviskan. Kemudian sistem akan menerima data form service online. Apakah data sudah diisi semua? Jika sudah, maka data akan dikirim ke admin. Kemudian admin akan mengirim datanya, akan dikirim ke laporan, dan juga admin bisa langsung mengirim jasa ke rumah customer. Kemudian jasa akan datang ke rumah customer untuk memperbaiki barang, dan customer bisa melakukan pembayaran jasa reparasi service. Selanjutnya bab 4, sequence diagram. Yang pertama, hapus produk atau mendelete produk. Yang pertama, admin akan memasukkan username dan password untuk melakukan sebuah login. Setelah valid, maka akan terdapat pilihan, di mana di halaman produk, maka admin akan menghapus produk. Hapus produk, maka data produk di database-nya akan terhapus. Yang kedua, edit produk. Admin akan memasukkan username dan password dan melakukan login dan valid. Setelah valid, maka akan pilihan halaman produk, di mana admin bisa mengedit produk. Mengedit produk ini menambahkan jumlah stok, mengubah nama, dan lain-lain. Setelah mengedit produk, maka produk database atau data di database akan berubah. Yang ketiga, pembelian produk. Di sini customer memasukkan username dan password. Kemudian jika valid, maka akan masuk ke pilihan, yaitu menu pilih produk. Kemudian customer akan memesan barang. Setelah memesan barang, maka akan dipilih pembayaran. Customer akan melakukan kredit atau transfer. Setelah melakukan pembayaran, maka barang akan dikirim. Yang keempat, pesan reparasi. Hampir sama seperti pembelian produk. Customer memasukkan username dan password. Kemudian setelah login valid, akan menu pilihan, di mana akan menu pilih reparasi. Kemudian di menu reparasi, customer akan mengisi data barang yang akan diservis. Kemudian di menu pembayaran, customer bisa melakukan pembayaran berupa transfer maupun COD atau cash on delivery. Setelah melakukan pembayaran, dengan segera pegawai akan berangkat atau jasa servis akan berangkat ke rumah customer untuk memperbaiki barang. Yang kelima, tambah produk.
Tambah produk ini berbeda dengan edit. Tambah produk ini menambahkan barang yang akan barang baru. Kalau edit mengubah barang berbeda. Jalannya masih sama, memasukkan username dan password. Kali ini admin kembali, kemudian valid, kemudian masuk pilihan di menu produk, maka si admin bisa menambahkan produk, maka di database-nya produk akan ditambahkan. Yang keenam, pemilik. Di sini pemilik hampir sama seperti admin dan customer, yaitu memasukkan username dan password. Kemudian setelah loginnya valid, masuk ke menu tampilan laporan. Di sini pemilik bisa mengecek laporan barang dan keuangan. Jadi akan muncul data yang telah dikirim oleh si admin. Maka seperti itu. Sekian presentasi dari saya, Gilang Nanda Akbar, NB 146180191. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan bab 5 dalam praktikum Alkitab. Pertama, class diagram. Class diagram ini adalah untuk menunjukkan relasi dan hubungan antara tabel-tabel. Contohnya login, contohnya customer ke keranjang, yaitu customer harus mengeklik nama produk yang ada untuk ditambahkan ke keranjang. Itu juga sebaliknya, customer juga bisa mengetik keranjang atau menghapus isinya jika tidak perlu. Selanjutnya ini adalah hubungan timbal. hubungan yang ada antara tabel. Contohnya customer ke keranjang itu melindungi atau one-to-one, dan ini juga sebagai desain untuk database yang akan dibentuk. Ada database keranjang, database ada tabel keranjang, ada tabel customer. Di sini ada ID customer, status, nama, alamat. Selanjutnya input. Di form ini kita akan menggunakan select from untuk mencari status agar bisa dibedakan mana admin, mana customer. Penambahan ke keranjang itu menggunakan insert info. Di setelah kita database menggunakan update nama tabel, set kolom sama dengan data baru, dan kondisi. Produk dan saja sama, menggunakan insert info, disertai edit dan hapusnya itu delete all nama tabel biar kondisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Johannes Talangembun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu desain user interface. Navigasi. Dalam sistem kami menggunakan struktur menu bentuk tree, yaitu jika kalau dipencet pada PC dan laptop akan menuju ke halaman berikut dan menampilkan
kategori atau barang-barang yang ada pada PC dan laptop tersebut. Berikutnya, desain input atau output di screen, yaitu kami membuat input dan output, login dan registrasi agar customer atau admin atau yang mau mengakses sistem kami dapat masuk ke sistem melalui login, dan kalau belum punya akun akan registrasi terlebih dahulu. Desain output di kertas, yaitu desain yang kami ambil adalah invoice yang akan menampilkan tentang informasi pembelian barang seperti detail pesanan, jenis pengiriman, diterbitkan untuk, pesanan ID, pesanan dari, dan lokasi pengantar, dan detail tagihan yang ada pada invoice tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih.